anha, qalat Sayyidah Aisyah mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imana, sesungguhnya termasuk paling sempurnanya orang-orang beriman imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah paling bagusnya budi pekertinya, wa altafahum bi ahlihi, dan paling lembutnya orang-orang iman bi ahlihi dengan keluarganya, bi ahlihi dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau menerangkan termasuk kelompoknya orang iman yang paling sempurna imannya. Orang itu tambah sempurna imannya, tambah mahal harganya di sisi Allah. Tambah tinggi derajatnya, tambah banyak barokahnya. Sekecil-kecilnya iman lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala bumi. Bagaimana kalau termasuk kategori orang yang imannya paling sempurna? Maka itu tampak di dalam 2 sifat dalam dirinya orang tersebut. Pertama kali ahsanuhum khuluqa, paling bagusnya mereka budi pekertinya. Budi pekerti yang muncul dari orang-orang yang beriman. Semua kebaikan, semua kesopanan yang keluar dari orang-orang yang belum beriman, ini belum ada harganya di sisi Allah. Karena dia mengerjakan semuanya itu bukan karena iman dia kepada Allah. Bagaimana dia mau mendapatkan nilai dari Allah, wong bukan karena Allah. Kemudian wa altafuhum bi ahli. Kenapa kok wa altafuhum bi ahli? Apakah ini belum masuk pada ahsanuhum khuluqa? Ahsanahum khuluqa sudah masuk, tetapi ini diterangkan lagi karena kadang-kadang orang itu dengan temannya bisa bagus akhlaknya, dengan tetangga-tetangganya bisa lembut budi pekertinya, dengan orang-orang jauh bisa seakan-akan dia ini orang santuy. Orang santun sekali. Tapi begitu pulang ke rumah jadi seperti singa liar. Bentak-bentak, marah-marah. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, bagaimana akhlak beliau dengan keluarganya. Diceritakan di sana bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kalau pulang ke rumah, kana fi mihnati ahli, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan keluarga di rumah. Bahkan kalau beliau pulang ke rumah, tanya di rumah ada sarapan apa tidak. Kalau orang rumah bilang enggak ada, ya saya puasa hari ini. Tidak pengen ngecewakan atau berbuat kasar atau berbuat yang tidak mengenakkan hati istrinya. Itulah orang yang termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan tampak orang baik atau tidak kalau diserai orang yang lemah kepada dia. Istri ini bagi suami lemah. Posisinya adalah sebagai makmurah. Dibentak, diinjak, diludahi, ya diam aja paling. Nah, nggak tahu kalau yang digituin santri putri yang pendekar, nggak tahu. Nah. Secara umum akhlak kita ini tampak pada orang terdekat kita, dan orang yang terdekat itu ya diantaranya yang pasti ya istri itu. Lah orang itu bisa keluarga itu harmonis, bisa keluarga itu saling sayang menyayangi
kata sebagian ahli tarbiyah, kalau orang itu dengan istrinya itu perasaannya merasa diuntungkan. Saya ini dapat dia ini untung banget. Oleh Allah diizinkan dikirimi istri, seneng. Akhirnya dia lihat istrinya itu senyum, terus ini perkara yang menguntungkan saya. Istri juga dengan suami kalau pengen keluarga itu benar-benar bahagia tuh, dapat suami ini Masya Allah, benar-benar untung saya, suami saya ini bagaikan Janaka manek kates ini. Syukur. Akhirnya suaminya pulang ke rumah senyum, istrinya dipulangi suaminya senyum. Akhirnya di rumah itu banyak senyum. Akhirnya keluarlah hormon endorfin. Hormon kebahagiaan, akhirnya jadi rumah sehat. Senyum. Tetapi kalau enggak begitu itu sikapnya, perasaannya saling dirugikan. Istri saya dapat saya ini susuk. Nilai saya 9, dia 6, berarti lebih berapa saya ini? Akhirnya suaminya enggak menghargai istrinya, istrinya sumpek, akhirnya di rumah suasananya suasana sumpek, akhirnya jadi rumah sakit. Asam lambung naik, mah kambuh, jantung bocor, ginjal mampet. Gara-gara ujung-ujungnya akhlak yang buruk itu ternyata ujung-ujungnya karena iman yang jelek. Ada orang hidungnya kena kotoran ayam, maka semua orang disalahkan. Kamu bau, ternyata hidungnya sendiri yang kesumpelan tai ayam. Kadang-kadang orang itu begitu itu dengan sekelilingnya, dengan orang dekatnya, perasaannya orang dekatnya salah aja, ternyata hidung dia itu kena kotoran. Mbok ya orang itu introspeksi diri, muhasabah. Lihat, coba bercermin. Oh, ternyata telek lencong to ning irungku iki. Akhirnya wong kabeh salah, ternyata dia bawa hal yang bau dalam kehidupan dia. Itu diantara maksudnya wa altafahum bi ahlihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wal Hakim wa qala sahih ala syartihima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian tak beritahu dengan orang yang terpilih kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Qala atwalukum a'mara, orang yang terpilih dari kalian. Ya khiyar itu orang yang terbaik lah. Orang-orang terbaik, khiyar. Atwalukum a'mara adalah orang yang paling panjang umurnya dari kalian, wa ahsanuhum akhlaqa, dan paling bagusnya akhlaknya. Maka itulah yang dipahami oleh para ulama bahwa di antara doa yang perlu dipanjatkan kepada Allah adalah minta panjang umur, baik akhlak, banyak manfaat untuk diri dan untuk umat. Karena ini berarti daftar sebagai orang terbaik, yaitu umurnya panjang, akhlaknya baik. Allahumma ja'alna minhum. Maulaya salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali murtaimin ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
لي خمسة أضفي بها